Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan di channel Elkenas. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas masih seputar keperawatan jiwa. Di keperawatan jiwa itu ada banyak diagnosa ya, mulai dari halusinasi, FPK seperti itu. Nanti akan kita jelaskan secara umumnya. Namun di video kali ini kita akan membahas tentang salah satunya tentang fase berduka. Di mana berduka atau kehilangan pada umumnya yang terjadi pada setiap orang itu berbeda-beda tahapnya, tapi semua melalui tahap-tahap yang akan kita jelaskan nanti. Pada tahap fase berduka itu pada umumnya yang dikenalkan oleh Kubler-Ross menjelaskan bahwa ada 5 tahapan pada fase berduka. Yang pertama adalah denial, menyangkal, kemudian ada anger, marah, bargaining, tawar-menawar, kemudian ada depresi, dan acceptance atau penerimaan. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Pada fase denial atau menyangkal, ini adalah di mana fase awal seseorang berduka. Tanda-tandanya bisa dilihat dari kata-kata. Misal kesedihan itu, berduka itu adalah karena kehilangan atau karena penyakit. Semisal karena penyakit, dia menyangkal bahwa dia mempunyai penyakit tersebut. Jadi ada kata-kata yang tidak mungkin saya memiliki penyakit ini, seperti itu. Itu adalah salah satu sangkal-sangkalan. Nah, ini pada fase yang pertama. Pertandanya itu tadi bisa dicontohkan dari kata-katanya itu tadi. Untuk yang kedua, anger, marah. Nah, di sini sudah timbul amarah bahwa dia misalnya sangat kecewa dengan penyakit yang ia terima. Bisa dicontohkan dari kata-kata yang ia sebutkan, misal, saya tidak menerima penyakit ini tidak seharusnya berada di saya, seperti itu. Jadi ada amarah yang timbul setelah penyangkalan di tahap yang pertama. Kemudian berlanjut ke tahap yang ketiga, yaitu bargaining. Pada tahap bargaining, di sini terjadi tahapan ini ada kata-kata yang berandai-andai. Jadi dia semisal berucap karena penyakitnya, seandainya saja saya melakukan perawatan di dokter yang lain, mungkin saya tidak didiagnosa seperti ini, seperti itu. Atau ada kata-kata juga, seandainya kita tidak pergi berlibur, mungkin saya tidak akan tertular penyakit ini, seperti itu. Jadi ada kata seandainya seperti itu, berandai-andai pada tahap bargaining. Oke, pada tahap selanjutnya sudah pada tahap depresi. Di sini benar-benar sudah emosi, tapi emosi berlainan dengan yang amarah. Emosinya ini adalah emosi yang negatif. Timbul emosi negatif ini sehingga menyebabkan dia depresi. Nah, di depresi ini kita bisa lihat tanda-tanda depresi. Nanti kita akan jelaskan di video lain seperti apa tanda-tanda depresi sehingga kita bisa mendiagnosa seseorang itu adalah depresi. Bisa dilihat nanti di keperawatan jiwa ya. Itu juga ada tanda-tanda depresi seperti itu. Pada tahap depresi ini sebenarnya seseorang yang sedang berduka itu sudah benar-benar merasa bahwa memang entah itu kehilangan atau penyakitnya itu memang benar-benar ada pada dirinya. Jadi sebenarnya dia sudah merasakan itu, tapi ya karena dia tidak menerima tadi sehingga timbul depresinya itu. Nah, ini pada tahap depresi. Nah, kemudian setelah melewati semua tahap ini, tahap terakhir yang pasti akan dilalui adalah acceptance atau penerimaan. Nah, pada tahap ini bukan berarti seseorang sudah move on dari misal kehilangannya atau dari penyakitnya, bukan seperti itu. Tapi seseorang mencoba untuk menerima berdampingan dengan kesedihannya, hidup berdampingan dengan kesedihannya, hidup berdampingan dengan berdukanya itu tadi. Jadi dia sudah menerima apakah itu penyakitnya memang benar-benar dia merasa mungkin ingat-ingat bahwa di masa lalu ada faktor resiko yang dia lakukan sehingga dia mendapat penyakit tersebut. Jadi ada penerimaan yang sudah dia rasakan seperti itu. Itu pada tahap yang kelima.